Kecemasan adalah kekuatan. Kecemasan dapat diumpamakan seperti gerakan pedang yang tajam dan menusuk dari seorang samurai, tapi sangat penting untuk dipahami dan dikuasai. Sekilas, kecemasan sering dianggap sebagai kekuatan yang melumpuhkan. Kecemasan itu seperti tali yang mengikat tubuh, kegelisahan pikiran, dan sulit tidur pada malam hari. Hal ini memenjarakan orang, membuat mereka menjadi tawanan dari pemikiran mereka sendiri. Bagi banyak orang, kecemasan adalah penghalang untuk menjalani hidup yang penuh. Namun, di balik kabut emosi yang membebani ini, kita dapat menemukan momen-momen kejernihan, sumber pertumbuhan, dan bahkan sumber motivasi yang luar biasa. Miyamoto Musashi, nama yang terkenal tidak hanya dalam sejarah Jepang, tetapi juga di dalam hati dan pikiran para pejuang, filsuf, dan orang-orang di seluruh dunia. Meskipun kisah-kisah duelnya dan kecerdasan strategisnya legendaris, hanya sedikit orang yang menyelami kedalaman psikologisnya untuk memahami bagaimana kecemasan mempengaruhi perjalanannya. Seperti banyak dari kita, Musashi berjuang dengan kecemasan, tetapi bukannya membiarkan kecemasan mengkonsumsinya, ia menyalurkannya, menggunakan energinya untuk membangun jalan hidupnya, menyempurnakan keterampilannya, dan memperdalam wawasan filosofisnya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kehidupan Musashi, memahami bagaimana ia mengubah apa yang dianggap banyak orang sebagai kelemahan menjadi salah satu sumber kekuatannya. Karena dalam bayang-bayang kecemasan, kita sering menemukan kebesaran yang menunggu untuk diungkapkan. Di tengah cerita tentang kemenangan dan duel legendaris Musashi, ada narasi yang kurang dikenal tentang seorang Musashi muda yang hidupnya tidak mulus. Ketika masa kecilnya berakhir, tantangan masa remaja mulai muncul. Selama masa-masa ini, kompleksitas kehidupan berkembang, dan dengan itu kecemasan seringkali menemukan jalannya ke dalam hati seorang samurai muda. Tumbuh tanpa bimbingan orang tua dan dihadapkan pada tanggung jawab serta harapan dunia. Perkenalan awal Musashi dengan dunia tidak dipenuhi dengan kemenangan dan kegemilangan, melainkan dengan pelajaran pahit kekalahan dan beban berat keraguan. Momen-momen yang dipenuhi emosi dan pergolakan batin ini menjadi dasar bagi perjalanan introspektifnya. Namun, bukannya ditundukkan oleh perasaan-perasaan ini, Musashi menjadikannya sebagai petunjuk. Setiap pikiran cemas, setiap langkah tidak pasti, menjadi kesempatan untuk melakukan penilaian diri dan pertumbuhan. Episode-episode awal kecemasan ini tidak menghambatnya, sebaliknya mereka menjadi alat pengasah yang mengasah semangat dan keterampilannya. Sama halnya dengan baja yang harus melalui tempat untuk muncul sebagai pedang, pertentangan internal Musashi bertindak sebagai dapur peleburan bagi evolusinya. Semakin kita melangkah dalam kehidupannya, kita akan mengungkap bagaimana pengalaman dasar dengan kecemasan ini membuka jalan bagi legenda yang ditakdirkan untuk diraihnya. Memasuki masa puncak Musashi, mudah untuk membayangkannya sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan seperti yang sering digambarkan. Namun, di balik sikap tenang dan keyakinan baja, terdapat nada-nada halus kecemasan yang terus berdenyut dalam dirinya. Bukannya menjauhinya, Musashi menyalurkan energi gelisah ini sebagai katalis yang mendorongnya lebih jauh dalam perjalanannya. Ada tarian halus antara kepuasan diri dan ambisi, di mana banyak orang mungkin akan puas dengan pencapaiannya. Namun, kecemasan yang mendasari Musashi mendorongnya untuk melampaui batas. Dia tidak pernah benar-benar bersantai. Ini bukan kecemasan yang melumpuhkan, tapi yang menyemangati, yang berbisik kepadanya di malam sunyi, mengingatkannya bahwa selalu ada cakrawala lain untuk digapai, tantangan lain yang menunggu di luar sana. Kebesaran Musashi bukanlah hanya hasil bakatnya, tetapi didorong oleh hubungannya dengan perjuangan batinnya sendiri. Kecemasan inilah yang menjadi tangan tak terlihat yang membimbingnya menuju pertumbuhan yang tak pernah usai. Ia menjadi pengingat bahwa bahkan dalam penguasaan selalu ada ruang untuk perbaikan, penyempurnaan, dan evolusi. Dalam perjalanan besar Musashi, kecemasan bukanlah musuh, melainkan teman tak terduga yang menginspirasi dorongan untuk memahat legenda samurai terhebat.
Musashi menjalani hidup dengan penuh perencanaan dan kehati-hatian. Setiap langkahnya terukur, setiap pilihannya dipikirkan matang-matang. Kenapa begitu? Karena Musashi punya rasa takut yang mendalam. Tapi, alih-alih membiarkan rasa takut menguasainya, ia menggunakannya sebagai bahan bakar. Ia mengubah rasa takut itu menjadi intuisi yang tajam, yang membantunya mengambil keputusan yang tepat. Medan perang penuh dengan ketidakpastian dari perubahan tiba-tiba dalam strategi lawan hingga faktor lingkungan yang tak terduga. Ketidakpastian ada di setiap sudut, namun keakraban Musashi dengan kecemasan bertindak sebagai alarm internal membuatnya sangat sadar akan potensi jebakan dan tantangan. Seakan-akan kecemasan membisikkan rahasia yang tidak diketahui ke telinganya, mendorongnya untuk senantiasa waspada. Rasa kewaspadaan yang meningkat ini mendorongnya untuk berlatih lebih keras, berpikir lebih dalam, dan mempersiapkan dengan intensitas yang sulit ditandingi. Sementara banyak orang melihat kecemasan sebagai beban, Musashi mengenalinya sebagai sekutu yang memberikan perspektif yang nuansa, memungkinkannya mengantisipasi pasang surut skenario pertempuran. Dengan memahami dan memanfaatkan kecemasannya, Musashi mengubah apa yang banyak orang anggap sebagai kelemahan menjadi keunggulan strategis yang jelas. Ia menyadari bahwa dalam persiapan ada kekuatan-kekuatan untuk mengubah ketakutan menjadi wawasan, untuk mengubah energi gugup menjadi tindakan, dan untuk memastikan bahwa bahkan dalam menghadapi tantangan yang paling menakutkan, ia tetap beberapa langkah di depan. Inilah kecerdasan Musashi, yaitu mengubah pertempuran internal menjadi kemenangan eksternal. Dari bayang-bayang wawasan strategis Musashi muncul representasi ikonik dari pertentangan internalnya, yaitu gaya pedang ganda, campuran yang mahir antara serangan dan pertahanan. Gaya ini simbolis dari perjalanan Musashi dengan kecemasan dan upaya tak kenal lelahnya untuk mencapai keseimbangan. Inti dari gaya pedang ganda adalah tarian antara dua sisi yang kontras. Mirip dengan tarian antara ketakutan dan keberanian. Satu pedang mewakili tindakan cepat, sering didorong oleh dorongan yang timbul dari ketakutan. Yang lain simbol dari kesabaran dan gerakan yang disengaja, berakar pada keberanian dan presisi. Melalui pertempuran dan introspeksi, Musashi menyadari bahwa ini bukan tentang mengalahkan ketakutan, melainkan hidup berdampingan dengannya. Kecemasan yang menusuk tajam seperti cambuk memacu Musashi untuk bergerak cepat dan tangkas. Sementara itu, kebijaksanaan dan keberaniannya yang tertempa pengalaman menjadi penyeimbang, memastikan bahwa kecepatannya tidak membuatnya bertindak gegabah. Dengan demikian, gaya bertarungnya yang unik bukanlah sekadar pertunjukan keterampilan, melainkan manifestasi fisik dari perjalanan batinnya, di mana kecemasan dan komposur, ketakutan dan keberanian bergabung menjadi irama kehidupan yang harmonis dalam pertempuran. Setelah pertempuran berakhir dan gema pedang mereda, Musashi sering mencari ketenangan dalam kesendirian. Ia menjauh dari hiruk-pikuk, memilih hutan lebat atau gua terpencil sebagai tempat perenungan. Ini bukan pelarian, tapi perjalanan ke dalam diri. Di keheningan itu, Musashi berhadapan dengan kecemasannya bukan untuk diabaikan, tapi untuk dipahami. Ia berdialog dengan ketakutannya, menggali akar penyebabnya. Dengan mengakui dan memahami kecemasan, ia mengubahnya menjadi kekuatan, sebuah wawasan yang tajam. Di dalam kesunyian, kecemasan berubah menjadi guru bagi Musashi. Kecemasan itu menunjukkan kelemahannya, mengungkap potensi yang terpendam, dan membimbingnya untuk menjadi lebih kuat. Musashi menggunakan waktu sendirian untuk merenung dan belajar. Ia mengubah energi negatif kecemasan menjadi bahan bakar untuk mengasah keterampilannya, baik sebagai samurai maupun sebagai manusia. Ia percaya bahwa kenyamanan adalah musuh kemajuan.
Berbeda dengan yang lain yang mencari tempat latihan yang nyaman, Musashi justru mencari tantangan. Ia berlatih di hutan badai di puncak gunung yang bersalju, menjadikan alam sebagai lawannya. Alam yang keras ini bukan sekadar latar belakang, tapi bagian dari latihannya. Dengan melawan angin kencang atau menjaga keseimbangan di atas es, Musashi belajar menghadapi ketidakpastian, baik dari lawan maupun dari ketakutan dalam dirinya. Dengan berlatih di kondisi ekstrem, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran yang tak terduga, baik di medan perang maupun dalam dirinya sendiri. Latihan keras Musashi bagaikan api yang menempa baja, membentuknya menjadi samurai yang tangguh, baik fisik maupun mental. Setiap tetes keringat di tengah dingin yang menusuk, setiap luka dari badai pasir gurun membuatnya semakin kuat. Musashi yakin bahwa dengan menghadapi ketidaknyamanan dengan berteman dengan kecemasan, seseorang dapat menguasai bukan hanya seni pedang, tapi juga seni hidup. Setiap latihan yang menantang adalah cerminan dari pertempuran batinnya, mendorongnya untuk menghadapi, beradaptasi, dan akhirnya menaklukkan ketakutannya. Melalui kerja keras tanpa henti, ia mengubah apa yang orang lain anggap sebagai rintangan, ketidaknyamanan, dan kecemasan menjadi senjata rahasia untuk mencapai keunggulan yang tak tertandingi. Kisah Musashi terus bergema hingga saat ini, dari novel-novel yang menyajikan intisari kehidupannya hingga film-film yang membawa semangat samurainya. Dunia seni bela diri di seluruh dunia menghormati dan mengajarkan teknik pedang ganda yang menjadi bukti pengaruhnya yang abadi. Namun, lebih dari sekadar gaya bertarungnya, hubungan Musashi dengan kecemasan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang saat dunia modern kita bergulat dengan epidemi kecemasan. Musashi, sang samurai yang tangguh, adalah inspirasi bagi kita semua. Ia menunjukkan bagaimana kita bisa mengubah perjuangan batin menjadi kekuatan. Kisahnya membuktikan bahwa kecemasan yang sering dianggap sebagai kelemahan bisa menjadi pendorong kemajuan. Di balik kekhawatiran kita, tersimpan potensi yang luar biasa. Seperti Musashi, dengan berani menghadapi dan memahami kecemasan kita bisa membuka jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Setelah bertahun-tahun bertempur, berlatih tanpa henti, dan merenung dalam kesendirian, Musashi menjadi legenda. Ia bukan hanya meninggalkan bekas luka di tubuhnya, tapi juga warisan tak terlihat yang terukir dalam setiap langkahnya. Sebagai samurai yang tak terkalahkan, Musashi membawa beban berat. Setiap gerakannya diamati, setiap keputusannya dikaji. Reputasinya yang tinggi menjadi lawan terberat yang mungkin dihadapinya, bayangan masa lalunya sendiri yang terus-menerus mengintainya. Kecemasan untuk terus-menerus memenuhi standar yang telah ia tetapkan sebagai legenda yang dilihat orang adalah pertempuran yang tidak dapat dimenangkan dengan pedang. Konflik internal ini kontras dengan masa mudanya ketika ia adalah underdog yang berjuang untuk meninggalkan jejak. Seperti pedang ganda yang harus seimbang sempurna untuk mematikan, warisan Musashi memiliki dua sisi. Di satu sisi, prestasinya menjadi inspirasi bagi generasi mendatang, bukti dedikasi dan keterampilan yang luar biasa. Di sisi lain, ia harus terus berjuang untuk mempertahankan reputasinya, menghadapi ketakutan akan kegagalan dan tekanan untuk terus melampaui batas dirinya sendiri. Dualitas ini mengingatkan kita bahwa meskipun lawan eksternal mungkin lenyap, pertempuran batin melawan kecemasan dan keraguan akan terus berlanjut. Musashi mengajarkan kita bahwa esensi sejati seorang pejuang bukan hanya terletak pada kemenangan, tapi juga pada pelajaran yang dipetik dari setiap pertempuran, baik di medan perang maupun dalam diri sendiri. Kehidupan Musashi adalah bukti bahwa perjalanan menuju penguasaan diri adalah perjalanan seumur hidup dipenuhi dengan tantangan dan refleksi yang tak henti-hentinya. Hidup ini bagaikan tarian rumit, dipenuhi tantangan dan kesulitan yang tak henti-hentinya. Kecemasan seringkali menjadi pusat perhatian, dianggap sebagai musuh yang harus dikalahkan. Namun, kisah Musashi mengajarkan kita bahwa kecemasan bisa menjadi sekutu yang berharga. Musashi tidak hanya menjadi ahli pedang yang hebat,
tapi juga simbol ketangguhan manusia dalam menghadapi gejolak batin. Ia menunjukkan bahwa kecemasan, jika dipahami dan diarahkan dengan benar, bisa menjadi sumber kekuatan. Ia menantang kita untuk mempertanyakan persepsi kita sendiri, apakah kita membiarkan kecemasan menguasai kita, atau kita memanfaatkan energinya untuk mencapai potensi penuh kita? Pesan Musashi adalah ajakan untuk merangkul ketidaknyamanan, menantang norma, dan menjadikan kecemasan sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Saat kita melangkah maju, marilah kita ingat pelajaran berharga ini, melihat kecemasan bukan sebagai penghalang, tapi sebagai tangga menuju kesuksesan kita sendiri. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kalau mau berdiskusi, berpendapat, atau ada request video, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya konten-konten edukasi semakin berkembang di Indonesia.